yaitu Lasismu Kota Parepare. Terima kasih banyak atas kunjungannya atau sekaligus untuk ingin mengetahui lebih dalam lagi tentang Lasismu. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Cahaya Nita dari bidang program, divisi di program. Sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan apa itu Lasismu. Lasismu itu lembaga amil zakat, infak, dan sedekah Muhammadiyah Kota Parepare. Di Lasismu kita mempunyai struktur organisasi yang dimana ada ketua, sekretaris, dan badan dewan syariah dan ketua dewan pengawas. Dan ada juga yang dibilang eksekutif. Nah, ini eksekutif yang bekerja mengeksekusi semua pekerjaan Lasismu. Sebelumnya saya akan perkenalkan. Ketua Lasismu itu diduduki oleh Ibu Haja Erna Rashid Taufan SE MPD. Beliau ketua Lasismu sekarang. Dan ketua dewan pengawas ada Bapak Syarifuddin Syarif SE MSI. Ketua dewan syariah ada Bapak Dokter Masyar Idris MAG. Dan sekretarisnya ada Ibu Amanda SE. Di eksekutif kita mempunyai beberapa divisi. Yang pertama kita punya manajer Lasismu yang diduduki oleh Ibu Hijratul Nur Muslim ST. Divisi keuangan ada Ibu Amanda SE. Divisi program saya sendiri Cahaya Nita. Divisi fundraising ada Ibu Samsudarsi SE. Di divisi fundraising ada 4 orang. Muhammad Ali Akbar SPI. Ada Bapak Muhammad Yusdiawan dan Bapak Edil Bado. Itu struktur organisasi Lasismu. Mempunyai beberapa divisi. Itu perkenalan singkat tentang Lasismu. Oh ya, pertanyaannya ya, sungguh sangat menarik. Program layanan seperti apa yang ditawarkan oleh pihak Lasismu kepada masyarakat? Program yang ditanyakan. Lasismu sendiri itu mempunyai 6 pilar. Ini memang diperuntukkan dari pilar sudah turun dari pusat ke provinsi dan ke daerah-daerah. Jadi kita mempunyai 6 pilar. Di dalam 6 pilar ini ada beberapa program di dalamnya. Yang pertama, ada pilar pendidikan, ada pilar kesehatan, ada pilar dakwah, ada pilar ekonomi, ada pilar sosial kemanusiaan, dan pilar lingkungan. Di dalam pilar ini mempunyai beberapa program. Contohnya pilar pendidikan mempunyai program beasiswa sarjana untuk yatim dan duafa. Ini untuk S1 ya, sarjana S1. Yang kedua ada beasiswa mentari. Ini beasiswa mentari ini
SMA, SMP, dan SD. Nah, itu dibilang beasiswa mentari. Sedangkan ada dibilang school kit. Nah, school kit itu berupa paket semacam tas, sepatu. Itu dibilang school kit. Dan peduli guru. Peduli guru itu semacam bantuan untuk guru-guru honorer atau guru ngaji. Itu program-program di pilar pendidikan. Sedangkan program kesehatan ada pilar kesehatan ada peduli kesehatan. Nah, itu programnya. Sedangkan dakwah, pilar dakwah ada kafe Jumatan, ada Jumat Berkah. Itu programnya. Sedangkan pilar sosial kemanusiaan itu ada masuk contohnya bencana kemarin. Kita berikan bantuan. Baru peduli lansia, penyerahan bantuan setiap bulannya kepada lansia itu. Baru bantuan apa ya, pilar ya itulah. Kalau sosial kemanusiaan, kalau ada bencana, itu namanya peduli bencana. Programnya itu siaga bencana. Sedangkan pilar lingkungan ya ini masih kami di Lasismu sendiri masih baru memulai, baru menggarap. Jadi semoga nanti tahun depan bisa direalisasikan programnya itu sedekah sampah. Sedekah sampah itu nanti bisa kita kerjasama dengan anak YN ya, atau kampusnya. Itu promosi sedikit. Lanjut pilar ekonomi. Pilar ekonomi ini ada program UMKM kepada masyarakat yang kurang mampu. Kita berikan modal untuk melanjutkan usahanya atau membuat usahanya. Seperti itu. Itu beberapa program di Lasismu yang ditawarkan kepada masyarakat atau musaki. Itu programnya Lasismu. Dan program rutinnya Lasismu itu ada 2. Yang pertama Ramadan, kado Ramadan, dan kedua ada kurban. Yang dilakukan setiap tahun, itu program rutinnya. Mungkin itu yang kami tawarkan kepada masyarakat. Akad ya, akad ini artinya perjanjian ya, ya perjanjian ya. Lasismu sendiri sebenarnya bukan kata-kata perjanjian, tapi Lasismu menawarkan program kepada musaki. Kita tawarkan program. Ada yang 6 pilar itu, yang mempunyai beberapa program di dalamnya, itu kita tawarkan kepada musaki. Ya, masyarakat itu yang membayar infak sedekah. Itu yang ditawarkan kepada pihak masyarakat. Nanti beliau yang menyampaikan bahwa saya mau program ini. Kan dia bayar zakat atau infaknya. Nanti saya mau program peduli lansia. Nanti ini dananya kita akan arahkan ke pilar atau program peduli lansia. Seperti itu. Bukan semacam perjanjian ya, tapi kita tawarkan dia program. Terserah masyarakat dia mau program apa yang dia inginkan. Nanti kita salurkan ke pihak mustahik. Mustahik ini penerima manfaat, seperti itu. Lasismu atau bidang program itu pastikan dia mempunyai beberapa program. Dia akan bekerja sama dengan bidang fundraising. Ini ya seperti itu juga tadi. Bisa seperti yang tadi, kita tetap program dengan fundraising itu
harus selalu bekerja sama, karena program yang membuat atau apa yang mau diprogramkan atau yang mau disalurkan akan bekerja sama dengan fundraising. Fundraising akan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat, apakah itu bentuk digital atau kita ke sekolah-sekolah atau ke dinas-dinas untuk sosialisasi, untuk mempromosikan atau untuk mensosialisasikan program kita. Nah, makanya itu kita kerjasama, tetap program bekerja sama dengan fundraising. Program yang program akan difundraisingkan. Misalnya peduli lansia akan difundraisingkan oleh bidang fundraising seperti itu, dan sosialisasinya apakah itu bentuk digital, kita sebar itu ke HP kalian kan sekarang canggih tuh, nah, bisa toh itu kan sosialisasi juga sebenarnya toh. Nah, dan sekolah-sekolah seperti sekarang, alhamdulillah kita sudah masuk di sekolah, ada 43 sekolah di SMP dan SD. Kita masuk untuk sosialisasi, berikan program ya bentuk kaleng, filantropis cilik namanya, itu sosialisasi kami. Begitupun di Ibu PKK begitu, seperti itu, dan majelis taklim itu sosialisasi kami. Nah, dalam bentuk kaleng kita sosialisasi, atau kita ke dinas-dinas untuk permohonan sosialisasi seperti itu. Kalau di Lasisme itu bukan kantor cabang namanya deh, tapi kantor layanan Lasisme ya. Lasisme sendiri itu mempunyai kantor layanan, ada 13 di Kota Parepare. Kota Parepare itu kantor layanannya itu semua adalah Masjid Muhammadiyah. Itu kantor layanannya Lasisme. Nah, sebenarnya juga itu Lasisme deh. Itu ada pusatnya. Di daerah semua itu punya Lasismenya. Provinsi ada Lasismenya. Makanya itu Lasisme ada di Jakarta, bercabang ke provinsi ke daerah punya lagi cabang atau kantor layanan di setiap daerah atau kecamatan seperti itu. Jadi Lasisme mempunyai, apalagi fokusnya di Parepare, alhamdulillah kita punya kantor layanan, ada 13 kantor layanan itu di Masjid Muhammadiyah. Menurut survei yang saya lihat dan saya pantau beberapa tahun ini, memang yang sangat diminati masyarakat itu ada dua. Yang pertama itu program peduli kesehatan. Peduli kesehatan. Yang kedua itu peduli lansia. Ini yang sangat diminati oleh masyarakat atau musaki-musaki kita. Mungkin ada pandangan tersendirinya masyarakat atau musaki terhadap kedua ini program. Apalagi kan programnya itu peduli lansia, nenek-nenek yang sudah tidak ada penghasilan, tidak bisa bekerja lagi. Jadi setiap bulannya kita berikan bantuan. Ini yang paling banyak, dan masuklah begitu juga ketika siaga bencana. Nah, mungkin itu yang sangat diminati oleh masyarakat. Mungkin yang manfaatnya ini yang ditujukan kepada mustahik. Nah, ini kan sangat bermanfaat untuk mustahiknya. Kan kalau masyarakat atau musaki yang bersangka berinfak itu memang kan kewajibannya sebagai umat Islam, umat Muslim, untuk membayar zakat, infak, sedekah. Zakat ya, khususnya zakat. Kalau sedekah kan dia sedekah. Yang menerima manfaat, mungkin musaki pun juga akan mendapatkan manfaatnya dari membersihkan hartanya, menjauhkan dia dari penyakit, mara bahaya dan sebagainya, kan begitu, membersihkan hartanya. Dan manfaat yang tertulis juga kepada penerima mustahik, karena
atau ada program peduli lansia sangat bermanfaat kepada nenek-nenek kita yang sudah tidak dapat penghasilan, yang tidak bisa sudah bekerja, kan sangat bermanfaat buat beliau. Klasisme sendiri, mungkin kita kendalanya kita terbatas dalam persoalan untuk masyarakat untuk bersakat berbeda. Itu kendalanya karena kurang minatnya masyarakat atau kurang pahamnya masyarakat tentang kewajiban bersakat. Nah itu kendalanya pertama. Yang kedua, kita kan memang Klasisme Lembaga Zakat dan Sedekah Muhammadiyah. Apalagi kita punya beberapa lembaga lain, ada Basnas, ada yang lain. Apalagi kan misalnya ASN itu kan diwajibkan memang di Basnas seperti itu. Jadi mungkin itu kendalanya kita seperti itu. Kurang minatnya masyarakat, tapi insya Allah kami akan terus berusaha untuk mengingatkan memang kewajiban. Alhamdulillah 3 tahun ini Klasisme Kota Parepare sendiri sudah menggunakan digitalisasi. Dia pakai aplikasi, ada beberapa aplikasi yang dipakai oleh bidang media untuk sosialisasikan program-programnya. Nah, itu fundraising digital namanya. Kita mempunyai aplikasi media cerdas, coach. Persoalan digitalisasi, Klasisme itu memberikan pelayanan untuk ke Musaki adalah termasuk menggunakan platform WhatsApp, Facebook, dan Instagram untuk menyampaikan bahwa donasi dari para musaki itu telah tersampaikan dengan beberapa programnya. Itu untuk meningkatkan kepercayaan musakinya kita, donaturnya kita dalam mengelola, dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekahnya ke Klasisme, dan Klasisme menyalurkannya dengan berbagai program pemberdayaan maupun program produktif. Jadi digitalisasinya itu melalui platform itu tadi. Untuk selanjutnya Klasisme sebenarnya dalam basis nasional sudah punya web klasisme.org itu secara nasional. Jadi kegiatan-kegiatan Klasisme secara nasional itu ada di webnya, dan secara digitalisasinya dipermudah dengan membayar zakat dengan QRIS, memudahkan orang membayar zakat dengan QRIS, dan memudahkan seorang dengan berbagai elektronik money seperti Dana, OVO, dan lain sebagainya itu dimudahkan. Jadi membayar zakat, infak, dan sedekah di Klasisme itu dimudahkan dengan adanya digitalisasi elektronik money itu. Jadi secara perusahaan, secara kelembagaan Klasisme itu sudah menggunakan alat elektronik yang sedemikian rupa digitalisasi rupa. Dan kalau di Parepare, Klasisme Parepare itu menerapkan menyampaikan informasi, mensosialisasikan info-info tentang program-program Klasisme yang akan fundraisingkan dijalandanakan jika ada musaki atau mustahik atau penerima manfaat yang membutuhkan, maka Klasisme fundingkan, menggalangkan dana dalam bentuk digitalisasi tersebut. Bukan hanya digitalisasi, Klasisme juga menggunakan pendekatan secara face to face ataukah dengan cara proposal face to face kepada musaki ataukah para donatur yang ingin menyalurkan donasinya kepada masyarakat yang membutuhkan. Dari kesimpulannya itu, dari kesimpulan pertanyaan adik-adik tadi, bahwa sebenarnya Klasisme itu melayani masyarakat
tidak ketinggalan zaman tapi mengikuti perkembangan zaman. Tren hari ini adalah zamannya milenial. Makanya Lasismu bukan hanya menyasar para dermawan yang memiliki dana, memiliki harta yang berlebih, tapi menunggu bagaimana Lasismu mengedukasi terutama kita masyarakat yang anak muda, anak kalangan mahasiswa, bahkan dini pun Lasismu sasar untuk diedukasi bagaimana caranya berderma sejak dini, karena prinsip Lasismu adalah berbagi itu tidak perlu menunggu kaya. Berbagi itu tidak perlu menunggu kaya. Jadi peran Lasismu hadir khususnya di Kota Parepare hanya menawarkan program-program pemberdayaan produktif, karena memang di Kota Parepare sebenarnya banyak memang masyarakat miskin tapi masih bisa diberdayakan. Banyak masyarakat miskin yang masih bisa diberdayakan, makanya Lasismu hadir untuk selain memberikan edukasi tentang zakat, infak dan sedekah kepada orang-orang kaya, makanya tetap juga diedukasi kepada masyarakat miskin. Jadi makanya itu Lasismu kalau turun menyalurkan bantuan, menyalurkan program-program itu kita edukasi bahwa bukan hanya miskin itu jangan sampai miskin harta terus. Makanya ada program-program Lasismu itu bagaimana bisa mengedukasi masyarakat miskin atau masyarakat yang pernah dibantu Lasismu bisa menjadi musaki. Itu komitmen Lasismu itu intinya mengedukasi masyarakat dari yang muda sampai yang tua atas kesadarannya membayar zakat di lembaga-lembaga resmi. Harusnya kita membayar zakat, infak dan sedekah itu harus di lembaga resmi. Agar kenapa? Ketika kita tidak membayar zakat di lembaga resmi, maka potensi zakat khususnya di Kota Parepare itu tidak diketahui. Kalau membayar zakat, infak dan sedekahnya di lembaga resmi, maka potensi zakat, infak dan sedekahnya itu kita tahu seberapa besar potensi zakatnya kita. Berdirinya Lasismu dalam menjalankan program dan layanannya itu berpatokan pada 6 pilar. Yang pertama ada pilar pendidikan, pilar kesehatan, pilar dakwah, pilar ekonomi, pilar sosial kemanusiaan, dan pilar lingkungan. Adapun program yang ada pada pilar pendidikan yaitu beasiswa sarjana untuk yatim dan duafa, beasiswa mentari untuk SD, SMP, dan SMA, dan school kit berupa bantuan alat-alat sekolah, dan peduli guru, yaitu bantuan untuk guru honorer dan guru mengaji. Kemudian untuk pilar kesehatan programnya yaitu peduli kesehatan. Untuk pilar ketiga, pilar dakwah, programnya berupa Jumat Berkah dan kafe Jumatan. Kemudian yang keempat, pilar ekonomi, programnya berupa pemberdayaan UMKM dengan memberikan modal kepada pelaku UMKM. Kemudian pilar sosial kemanusiaan, programnya berupa peduli bencana dan siaga bencana alam. Dan ada juga program senior care atau peduli lansia. Dan pilar yang terakhir yaitu pilar lingkungan, programnya berupa sedekah sampah, dan program ini masih dalam tahap pengembangan. Untuk program rutin yang dijalankan oleh Lasismu tiap tahunnya ada 2, yaitu program di bulan Ramadan dan Kurban. Berkaitan dengan akad, Lasismu tidak menggunakan akad dalam menjalankan program dan layanannya. Namun Lasismu secara langsung menawarkan 6 pilar tersebut atau program-program tersebut kepada pihak musaki atau masyarakat yang bersedia dalam melakukan zakat, infak, dan sedekah. Nantinya masyarakat tersebut akan memilih program mana yang diinginkan. Kemudian dari dana zakat, infak, dan sedekah yang terkumpul, dana ini akan disalurkan ke program yang telah dipilih oleh musaki.
Pihak Lasismu, khususnya divisi program, akan bekerja sama dengan pihak fundraising untuk mensosialisasikan program dan layanan yang dimiliki oleh pihak Lasismu Kota Parepare. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Lasismu Kota Parepare yaitu dengan cara berkunjung ke sekolah-sekolah. Saat ini, Lasismu Kota Parepare telah mengunjungi 43 sekolah yang terdiri dari SD dan SMP yang berada di Kota Parepare. Sosialisasi juga dilakukan bersama ibu-ibu PKK Majelis Taklim yang ada di Kota Parepare, serta dinas-dinas yang bekerja dengan pihak Lasismu. Sosialisasi dalam bentuk digital juga dilakukan oleh pihak Lasismu Kota Parepare, yaitu dengan cara membagikan informasi melalui sosial media. Lasismu berpusat di Jakarta dan menyebar ke tiap-tiap provinsi, kemudian ke daerah-daerah. Lasismu Kota Parepare sendiri memiliki kantor layanan Lasismu merupakan masjid-masjid Muhammadiyah yang ada di Kota Parepare, dan Lasismu Kota Parepare memiliki 13 kantor layanan. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh pihak Lasismu pada beberapa tahun terakhir, ada beberapa program yang sangat diminati oleh masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekahnya. Adapun program-program tersebut yaitu yang pertama adalah program kesehatan, yang kedua adalah program peduli lansia atau senior care, dan yang terakhir adalah program peduli siaga bencana. Adapun manfaat yang diberikan oleh pihak Lasismu yaitu manfaat akan sangat dirasakan oleh masyarakat yang menerima bantuan, karena bantuan dari dana zakat, infak, dan sedekah yang disalurkan oleh masyarakat dapat membantu masyarakat lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Nah, sedangkan itu pemberi zakat juga menerima manfaat yaitu dengan mereka membersihkan hartanya serta menjauhkannya dari mara bahaya, dan itulah manfaat yang diterima oleh pemberi zakat. Untuk menjalankan program dan layanan di Lasismu Kota Parepare tentunya terdapat kendala. Adapun kendala yang dihadapi yaitu seperti kurang pahamnya masyarakat terhadap kewajiban berzakat. Yang kedua, kurangnya minat masyarakat untuk membayar zakat, infak, dan sedekah di lembaga zakat yang resmi. Dalam menghadapi kendala tersebut, pihak Lasismu akan selalu mengupayakan dan mengingatkan masyarakat untuk melakukan zakat, infak, dan sedekah, utamanya di lembaga zakat yang resmi. Lasismu Kota Parepare telah menerapkan digitalisasi dalam melakukan kegiatannya. Layanan digitalisasi yang digunakan seperti menggunakan media resmi yaitu digital fundraising. Digital fundraising ini merupakan kegiatan penghimpunan dana dengan menggunakan media digital. Yang kedua, situs web resmi seperti lasismu.org. Yang ketiga, platform digital seperti WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Yang keempat, pembayaran zakat, infak, dan sedekah dipermudah dengan elektronik money seperti OVO, Dana, dan QRIS. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.